Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bahas Kawasaki Ninja ZX25R yang bener-bener luar biasa banget. Tadi gue udah sedikit main-main sama motor ini ya, meskipun nggak jalan, tapi kalian harus denger ini ya. Kita nyalain mesinnya, udah kunci kontaknya. Sekarang kita starter, suaranya seperti ini. Mesinnya halus sekali, getarannya halus sekali. Dan suaranya itu nggak seperti motor 250 cc pada umumnya. Ini suara idle-nya kayak gini. Biasanya kalau motor-motor 250 cc itu rata-rata tuh di 13.000 rpm. Kita coba sampai 13.000 rpm aja ya. Itu suara kalau misalkan high rev-nya itu sampai 13.000 rpm. Motor ini bisa revving maksimalnya sampai 18 ribuan. Nah, tapi redline-nya di 17.000. Sekarang kita coba sampai 17.000 rpm, suaranya seperti ini. Suaranya enak banget, luar biasa. Ini kebetulan di indoor, jadi nggak boleh ngegas kebanyakan ya, karena nanti ruangan ini penuh dengan gas CO, nggak bagus buat kesehatan, bisa mati. Oke, sekarang kita membahas motor ini, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe karena ada banyak kejutan di motor ini. Yuk. Jadi, motor ini dibanderol dengan harga 112 juta rupiah. Iya, jadi harganya tuh sama kayak LCGC yang seri terendah. Luar biasa mahal. Memang, kenapa dia bisa mahal? Karena memang di balik motor ini ada banyak sekali teknologi-teknologi breakthrough yang belum pernah disematkan di motor 250 cc sebelumnya. Ya, kayak misalkan mesinnya aja 4 silinder, banyak silindernya. Dan juga kalau misalkan kalian pengen cari yang versi pahenya, paket hematnya, ada yang dijual dengan harga 96 juta rupiah, yaitu yang versi standar berwarna hitam seperti ini. Dia cuma ada 3 warna ya, jadi kalau kalian beli yang SE yang 112 juta rupiah, kita punya 3 pilihan warna. Yang pertama yang hijau ini, kemudian ini favorit gua, hitam, ada putihnya, ada merahnya di bagian sasisnya. Kemudian yang terakhir, yang warna biru ini. Ini juga special edition. Jadi, untuk yang special edition, yang membedakan paling kentara, kalau misalkan ini kan bisa dicatnya gampang ya, atau bisa di stikerin kalau body. Tapi sasisnya ini beda-beda warnanya. Jadi ada yang sasis warna hitam di body yang warna hijau, sasis berwarna merah di body yang berwarna hitam putih. Kemudian ada sasis berwarna silver untuk di varian yang berwarna biru seperti ini. Kenapa motor ini bisa dibanderol dengan harga 112 juta rupiah, alias hampir 2 kali lipat motor 250 cc yang ada di pasaran saat ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Salah satu yang membuat harga motor ini bisa melonjak gitu ya dibandingkan dengan motor sport 250 cc lainnya itu karena mesinnya. Karena emang mesinnya ini sangat luar biasa. Bayangin ya, motor-motor yang rata-rata 250 cc di Indonesia, motor sport tuh rata-rata tenaganya 39, 38, hampir 40 PS. Tapi ini tiba-tiba hadir dengan 50 PS. 250 cc bisa 50 PS. Itu luar biasa banget. Dan dia bisa bertambah jadi 51 PS kalau kita pakai kencang, karena dia ada namanya ram air. Di sini ada lubang kecil ya. Ini fungsinya ketika kita pakai kencang, dia kan akan ada masuk ke sini nih, udara dalam. Nah, ketika oksigen yang masuk ke dalam ruang bakar itu bertambah, dia akan bertambah 1 PS. Jadi 51 PS. Luar biasa loh. Jadi semakin kencang, maka motor ini juga akan semakin bertambah tenaganya. Kemudian untuk torsinya, meskipun dia punya horsepower yang sangat besar gitu dibandingkan dengan 250 cc lainnya, torsinya ini bisa dibilang rata-rata lah. Karena dia punya torsi itu 22,9 Nm. Bore and stroke-nya itu hanya 50 kali 31,8 mm. Jadi per silindernya itu cuma berapa tuh? 250 bagi 2, 125 cc per silinder kalau 2 silinder. Kalau 4 silinder, jadi per silindernya itu sekitar 62,5 cc per silindernya. Karena pistonnya semakin kecil, otomatis dia semakin ringan, semakin mudah untuk bergerak. Makanya nggak heran kalau dia bisa revving sampai 17.000 rpm. Luar biasa. 17.000 rpm.
Motor 250 cc pada umumnya itu biasanya 13.000, 14.000, ya segituan lah ya. Ini bisa sampai 17.000. Meskipun dia lebih cepat gitu ya, lebih ringan, tapi torsinya tidak bisa sebesar yang 2 silinder. Ya, ini torsinya 22,9, sedangkan yang sebelumnya aja Kawasaki Ninja yang 250 2 silinder itu dia punya 23,5 Nm. Tapi karena dia punya piston yang kecil, RPM yang tinggi, suaranya jadi sangat-sangat enak. Iya. Revving tinggi itu tuh enak banget loh pas lagi kita gas gitu ya di atas 14.000 RPM itu suaranya tuh kayak bener-bener ketika revving itu bener-bener revs your heart. Dan mungkin teman-teman bertanya berapa sih G ratio dan kecepatan tiap gigi dari motor ini. Nah kebetulan kita udah ngetes seperti ini videonya. Gigi 1. Luar biasa ya, enak banget suaranya tadi pas masuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah itu luar biasa banget suaranya. Jadi apa ya, gue kayak ngeliat motor ini tuh bener-bener bisa memberikan kepuasan gitu. Kalau misalkan kita lagi riding, dengar suaranya, ngebejek gasnya, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi pakai knalpot standar aja itu suaranya itu udah enak banget. Ini kayaknya nggak perlu pakai knalpot mahal gitu ya, kayak Akrapovic ya. Pakai Akralingga aja suaranya pasti tetap enak gitu loh. Dan juga motor ini juga sangat halus. Semakin banyak silinder biasanya semakin halus getaran mesinnya. Makanya pas tadi kita starter terus gue dudukin gitu ya kan. Kita nge-revving, ini getaran di tangan, di pinggang, di kaki itu halus banget. Sehalus-halusnya. Motor 250 cc yang getarannya paling halus yang pernah gue naikin yaitu motor ini. Gue belum nemu motor 250 cc yang getarannya itu halus banget kayak naik moge rasanya. Kemudian juga transmisi dari motor ini juga luar biasa nyaman karena dia sudah pakai assist slipper clutch, jadi koplingnya ini sangat enteng sekali. Nggak gitu doang, ini koplingnya ini bisa diatur dari sini nih. Jadi kalau misalkan menurut kita terlalu jauh atau terlalu dekat, ini bisa diatur dari sini. Jadi nggak perlu dimodifikasi lagi. Sama yang adjustable, ini udah adjustable dari sananya. Begitu pula dengan tuas rem sebelah kanannya. Kemudian transmisinya sendiri untuk yang SE, yang Special Edition, dia sudah pakai quick shifter. Jadi kalau misalkan kita di atas 2500 RPM gitu ya, kita lagi ngebut, kita mau ganti gigi ke atas gitu ya, itu tinggal ganti gigi aja, nggak usah pakai injek kopling. Nah, kalau nuruninnya, dia juga ternyata sudah dilengkapi dengan blipper atau quick shifter, itu bisa dibilang up and down. Jadi kalau misalkan di atas 2500 RPM kita mau turun gigi, itu langsung aja tekan ke bawah, nggak perlu injek-injek kopling lagi. Injek-injek kopling lagi ya, emang lu anak mobil ya. Ya, pencet kopling. Nah terus mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, kok tadi dibilang yang non ABS, non SE itu harga 96 juta, dia nggak dapat quick shifter. Terus nggak dapat apa lagi sih? Yang pertama, yang 96 juta itu dia nggak dapat rem ABS. Terus yang kedua, dia nggak dapat Kawasaki quick shifter. Yang ketiga, dia nggak dapat ini, frame slider. Terus yang keempat, dia nggak dapat stiker di bagian peleknya. Kemudian untuk windshieldnya, dia nggak pakai yang model smoke, dia pakai model yang lebih cerah. Kemudian dia nggak dapat single seat seperti ini. Dan yang terakhir, untuk bodinya dia nggak dikasih stiker-stiker seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau varian yang standar yang 96 juta itu dia nggak ada stiker-stikernya kecuali stiker buat emblem Ninja ZX25R 4 silinder. Kalau misalkan yang 112 juta dia tuh tulisannya Kawasaki bukan Ninja di bagian sini. Nah mumpung kita lagi bahas varian yang standar, gimana sih rasanya boncengan naik motor ini? Pal, sini Pal. Iya ternyata enteng loh pas kita pegang seperti ini. Gue pikir bakal berat. Bisa nggak? Nah, gimana Pal? Mantap ya. Joknya gimana? Lumayan empuk ya. Yaudah turun di sana. Terus waktu gue duduk tadi, dia tuh punya seat height atau ketinggian kursinya itu 785 mm. Makanya pas tadi gue duduk, itu dengan tinggi gue 170 cm, gue bisa
kaki kanan kiri itu napak dengan sempurna tanpa harus pakai jinjit. Biasanya kalau gue bahas motor itu dari depan dulu, naik ke atas sini, ke mesin, baru ke belakang. Tapi motor itu beda gitu, banyak banget yang spesial untuk 250 cc gitu ya. Nah makanya gue tadi langsung ngebahas ke mesinnya gitu. Sekarang kita bahas teknologi-teknologi apa aja yang ada di motor ini ya. Pertama, kuncinya dia punya namanya immobilizer. Jadi kalau misalkan kita colokin kunci, kita duplikasi, tapi nggak ada chip immobilizernya, dia tidak akan bisa di starter. Jadi nggak perlu pasang-pasang secure shutter key yang kasih besi-besi gitu loh, biar katanya anti maling pakai magnet, tapi ternyata kan hilang juga. Nah ini kalau misalkan kita bikin duplikatnya tanpa pakai chip, kita colokin, kita putar, dia nggak akan bisa di starter. Benar-benar mati. Itu harus ganti sama ECU-nya sekaligus, dan itu pasti sangat mahal. Makanya motor ini lebih aman meskipun dia nggak ada secure shutter key-nya. Kemudian dia punya suspensi namanya horizontal backlink suspension. Jadi menurut Kawasaki dengan penggunaan suspensi model backlink seperti ini gitu ya, ini bisa membuat motor itu lebih stabil dan lebih enak ketika dipakai buat menikung. Kemudian Kawasaki juga memberikan sasis baru. Jadi memang secara desain tuh agak mirip sama Kawasaki Ninja 250 yang sebelumnya. Tapi sebenarnya ini motor yang berbeda, bahkan sasisnya pun dibikin baru gitu. Kayak misalkan contohnya gull armnya, ini dia dibikin lebih panjang, jadi penampangnya itu ada di sini sampai ke bagian sini, dibikin sangat panjang. Dan modelnya juga gull arm gitu ya, jadi di sini ada lekukannya seperti itu. Ini fungsinya untuk menambah kestabilan ketika di kecepatan tinggi. Kemudian biar cornering lebih enak lagi, dia itu sengaja dipadatkan di bagian tengah sini, dan center of gravity-nya itu dibikin lebih rendah. Makanya gak heran kalau misalkan dia punya knalpot yang ditaruhnya di bawah sini, bukan dibikin ke belakang seperti ke atas gitu ya. Sengaja dibikin sini biar bobotnya itu terdistribusi ngumpul di sini, biar pas buat nikung, buat belok itu lebih enak. Kemudian motor ini juga punya drive by wire, otomatis delivery powernya itu bisa diatur. Makanya dia ada mode berkendara. Jadi kalau misalkan kita pencet di bagian sini sebenarnya, ini kalau lagi nyala itu bisa kita select gitu ya. Ini mau mode berkendara yang power delivery-nya full atau low di bagian sini. Nah, kemudian dia juga sudah punya namanya traction control. Biar kalau misalkan kita lagi akselerasi, terus ban kita spinning mungkin karena ada becekan, atau misalkan kita lagi belok sambil nggak sengaja tiba-tiba ngegas gitu kan, itu kan bisa melintir motor kita. Nah, Kawasaki Traction Control ini berfungsi mencegah agar ban spinning pas kita lagi berakselerasi seperti itu. Dan di sini ada indikator KQS, Kawasaki Quick Shifter. Jadi kalau dia sudah ready di atas 1500 rpm, dia bisa digunakan. Kemudian MID-nya ini juga lucu gitu ya. Dia di bagian atas ini ada odometer dan trip A, trip B gitu ya. Nah, di bagian bawahnya sini dia ada average kilometer per liter. Ini karena kita tadi gas-gas terus di keadaan berhenti ya. Ini cuma dapat 2,5 km per liter. Kemudian di bawahnya range-nya berapa lagi? Ini kebetulan bensinnya juga udah mau habis. Ke bawah lagi, ini ada temperatur mesinnya 74 derajat Celcius, atau misalkan kalau kita pengen lihat di indikator di sini juga ada sebenarnya. Nah, ke bawah lagi, ini ada temperatur untuk intake air atau temperatur udara yang masuk. Oke, tadi gue bilang semakin kencang motor ini, otomatis udara yang masuk juga akan semakin banyak. Dan juga udara yang masuk itu bisa kelihatan berapa derajat. Harusnya semakin dingin udara yang masuk, itu tenaga juga semakin besar. Nah, di sini ada indikator kecepatannya seperti biasa. Di sini ada untuk tangkinya, dan posisi gearnya itu ada di bagian sini. Dan di bawahnya juga ada jam. Kemudian yang merah-merah ini adalah shifter indikatornya. Jadi kalau kita udah waktunya ganti gigi, kita nggak perlu ngeliat RPM, bisa ngeliat dari indikator ini aja, lebih mudah. Kemudian di sebelah kiri ini ada indikator-indikator untuk cek engine, terus juga ABS, posisi netral, dan lain-lain, termasuk juga lampu sein yang ada di sini. Sekarang kita bahas bagian depannya. Secara kasat mata gitu kalau kita nggak aware gitu ya, ini sebenarnya lampunya ini mirip banget sama Kawasaki Ninja 250R yang sebelumnya. Tapi pas kita lihat lebih detail, ini sebenarnya jauh berbeda. Kayak misalkan lampunya aja di sini tuh ada garisnya, sama bagian wingletnya ini juga dibuat berbeda. Dia lebih maju ke depan, sama di sini ada lekukannya. Dari depan sih emang keren banget. Kemudian ke bagian bawah dia menggunakan pelek R17, desainnya itu bintang 5. Kemudian ukuran bannya 70-110 R17 dengan ban bawaan dari Dunlop. Nah, remnya sendiri untuk depannya 310 mm, dia pakai dual piston di bagian sini. Dan untuk shock breaker depannya dia pakai ukuran 37 mm, sudah upside down, tapi dia upside downnya warnanya hitam, bukan warna emas. Dan dia punya namanya teknologi separate fork function. Jadi antara kanan dan kiri ini fungsinya bisa dipisah. Nah, terus di sini bagian spakbor depannya ada tulisan Kawasaki Racing Team, ada ABS-nya di sini. Kemudian di bagian belakangnya ini radiatornya besar sekali
Dan kalau kita ngintip ke bagian sini ya, nah ini exhaust pipe-nya itu ada 4 karena dia punya 4 buah silinder. Terus ke atas dia punya windshield yang lebih pendek. Kemudian dari sananya kita langsung dikasih tempat untuk plat nomor. Gue sebenarnya nggak begitu setuju dengan plat nomor ditaruh depan ya. Sebaiknya pakai stiker saja. Kalau misalkan pemerintah bisa mengubah regulasinya itu sangat bagus sekali. Karena di sini ini kan tajam ya. Pernah ada orang yang meninggal gara-gara ketabrak ininya kebeset sama plat nomor. Ya itu sih intermezzo aja sih. Tapi kalau misalkan ternyata ditonton sama orang-orang yang punya kewenangan gitu kan, siapa tahu dijadiin stiker, itu pasti lebih aman lagi. Nah terus spionnya ini bisa ditekuk seperti ini. Ke bagian atas ini tadi udah kita bahas soal speedometernya dan teknologi kawan-kawannya ya. Cuma yang gue suka dari motor-motor Kawasaki itu dia punya build quality yang sangat rapi, sangat detail. Even biasanya batch pertama produk awal-awal itu kan suka banyak yang minor-minornya ya. Kalau ini enggak, ini bener-bener rapi ya. Lihat sambungan-sambungan plastiknya ini nggak ada yang renggang. Terus juga kabel-kabelnya ini terlihat rapi. Dan biasanya beberapa motor 250 cc yang pakai fairing seperti ini itu kan suka kelihatannya bolong ya. Kalau ini enggak, ini terlihat padat seperti ini. Nah, kalau kita mau nambahin air radiator, di sini ada tempat tangki buat air radiatornya dan ada tutup buat radiatornya di sini. Nah, ini bisa kita masukin lewat sini ya. Jadi nggak ada alasan ya buat kita lupa ngisi air radiator karena gampang sekali menambahkannya. Terus dia punya tangki, ini bukan yang dari plastik ya, jadi nggak dikasih cover, memang seperti ini, dari besi. Dan juga dia punya kapasitas itu sampai 15 liter sekali isi penuh. Dan untuk memberikan kesan lebih racing lagi, di sini ada tulisannya Kawasaki Racing Team juga. Nah, sama kalau kita lihat bagian sampingnya, ini salah satu yang paling gue suka karena dari sini mesin itu kelihatan besar dibandingkan dengan 250 cc lainnya. Dan ini fairingnya bagian bolong-bolongnya ini, kalau misalkan 250 cc yang lainnya itu biasanya agak sedikit bolong, di sini tuh kelihatannya padat gitu, penuh dengan pipa-pipa, kabel, dan sebelah kirinya pun juga kelihatan penuh gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak motor 250 cc yang dikasih fairing kegedean. Tapi 250 cc rasanya tuh kayak moge gitu, proper banget desainnya. Kemudian ke bagian bawah sini dia punya knalpot underbelly yang dikasih protektor. Jadi kalau kita pegang di sini dari gas-gas juga nggak begitu panas ya. Kemudian footstepnya ini dibuat dari aluminium biar ringan. Dan di sebelah kanan sini juga dia ada rem cakram belakang. Dimana yang untuk belakang ini ukuran 270 mm. Nah bannya sendiri untuk bagian belakangnya ini ukurannya sama 17 inci untuk peleknya. Ukurannya itu 150/60 R17. Ya kalau misalkan dibikin lebih gede lagi nih kayaknya lebih ganteng sih. Sama untuk bagian belakangnya ini, nah ini dia sudah pakai lampu LED, desainnya khas Ninja ZX-6R atau ZX-10R tuh mirip-mirip. Dan juga yang gue suka dari motor ini, spakbornya ini dibikin pendek. Biasanya kan dari sampai bawah gitu kan nggak enak dilihatnya, ini dibikin pendek seperti ini. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik jok di sini ya. Kita lihat ada apa di sini di balik single seatnya. Oke, pertama pas kita buka ini isinya kosong dan ini ada sedikit cantolan ya. Gunanya apa? Kalau misalkan kita pakai yang jok belakang, ini kan di sini buat goncengannya tuh nggak ada pegangan ya. Nah, otomatis bisa pegangan di sini dan ini kuat banget ya. Tuh. Ini mungkin kita bisa naruh toolkit atau jas hujan kecil nih bisa ditaruh di sini nih. Terus di sini ada sebuah tali kecil, ini bisa kita tarik. Fungsinya apa? Buat ngebuka yang bagian depan. Kalau kita buka di bagian bawah sini, kita bisa lihat di sini ada sebuah aki, di mana akinya ini dikasih protektor lagi ya, ini biar nggak lompat. Ada besinya di sini ya. Terus sama di sini ada sikring. Oke, kita tutup lagi ya. Tutupnya juga gampang nih. Kemudian gimana soal riding positionnya? Kita coba duduk ya. Jadi kalau misalkan Kawasaki Ninja ada ZX-nya, otomatis itu adalah versi racingnya, versi yang lebih kenceng. Jadi memang yang versi ZX ini dibuat lebih racingnya, duduknya itu dibandingkan dengan yang non ZX. Jadi kalau misalkan buat jarak jauh mungkin agak lebih cepat pegel dibandingkan dengan yang model sport touring. Tapi satu hal yang gue suka dari motor ini, dia punya kursi belakang itu yang dia cukup lebar. Penampangnya tuh enak, memang tidak begitu empuk. Tapi kalau kita pakai buat jarak jauh, ini sepertinya cukup nyaman. Wah, ini gue nggak sabar sih buat bawa motor ini ke jalan ya, atau ke sirkuit Sentul buat nyoba performanya. Pasti enak banget. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Bagaimana opini kalian tentang Kawasaki ZX25R? Bisa sampaikan di bawah. Kalau gue sih jujur aja, meskipun harganya agak sedikit mahal, tapi apa yang kita dapetin itu memang benar-benar beyond expectation. Ini kayak apa ya? Ih gila, motor 250 cc
itu bisa seperti itu gitu. Keren banget sih. Dan nanti kita akan bikin video tentang perbandingan yang 4 silinder serta 2 silinder. Karena yang 2 silinder itu tetap dijual. Jadi ZX25R ini bukan pengganti Kawasaki Ninja 250R yang ada sekarang. Jadi ini bisa dibilang versi kencengnya lah ya, maka namanya ZX25R, bukan Kawasaki Ninja 250R. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng. Jadi kalau misalkan video perbandingannya sudah muncul, kalian langsung dapat notifikasi ke HP kalian. Saya Danif, terima kasih telah menonton. Bye.